Ini nih saham yang harus gue beli nih. Iya, mentang-mentang udah punya akun investasi, sekarang lagi coba-coba cari saham yang lagi naik ya. Nah iyalah di nih, aku tuh mau beli saham ini. Jadi kita tuh nggak harus asal beli saham aja nih. Gitu. Kita harus tahu nih saham yang kita beli nih. Coba kamu lihat. Tapi nggak begini dong. Nih, jangan karena mau nurut sama konten-konten kayak gini nih, ini tuh sangat beresiko tahu. Itu namanya FOMO. Tapi tuh katanya memang beneran naik. Sayang banget kalau nggak beli, Dina. Nih, daripada kita bergantung sama keputusan investasi orang lain, mending nih kita belajar nih gimana nih caranya kita tahu saham apa yang bagus untuk dibeli sesuai dengan keputusan kita sendiri. Bukan begitu, Pak Bagus? Betul banget, Dina. Untuk memperkirakan naik dan turunnya suatu saham, kita akan belajar tentang analisis teknikal. Apa sih analisis teknikal itu, Pak Bagus? Analisis teknikal adalah sebuah ilmu yang kita gunakan untuk memperkirakan pergerakan harga saham ke depannya akan seperti apa. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana kira-kira suatu saham bergerak di masa yang akan datang. Nah, belajarnya dari apa Pak Bagus kalau kayak gitu? Kita mempelajari dari data historisnya. Data historisnya adalah volume dan juga harga saham tersebut. Harga saham adalah besaran yang kita keluarkan untuk bisa menjadi investor dari perusahaan tersebut. Ada yang harga sahamnya 1000, ada yang 500, ada yang 5000, dan masih banyak lagi. Sedangkan volume adalah banyak sedikitnya saham ini diperdagangkan setiap hari. Jadi ini adalah dasar yang kita gunakan untuk bisa belajar tentang analisis teknikal. Pak, naik turunnya harga saham itu bisa seberapa jauh sih Pak? Naik tinggi sekejap, tapi rugi habis-habisnya, kayak gitu bisa ya Pak? Jadi gini Raka, untuk bisa memprediksi naik dan turunnya saham itu paling gampang dari analisis teknikal kita akan belajar tentang support dan juga resisten. Apa sih support dan resisten itu? Coba. Nah, Raka dan Nak Dina bayangin ketika dulu masa SD sempat main, mungkin Dina main bola bekel, Raka main kasti. Nah, nih Pak Bagus bawa bolanya langsung. Support dan resist itu seperti bola kasti ini. Dimana ketika kita lempar ke lantai, maka bola kasti ini akan mantul ke atas dan ketika kena tangan kita, bola ini akan bertahan tidak naik lebih tinggi lagi. Support dan resist seperti itu. Di saham, naik turunnya akan mengikuti support dan resist. Support akan membatasi penurunan dari suatu saham dan resist akan membatasi kenaikan dari suatu saham. Tapi perlu diingat bahwa support dan resist ini setiap hari dia akan selalu bergerak alias angkanya akan dinamis. Hari ini bisa di 100, besok bisa di 101, besoknya lagi bisa turun lagi ke 99, dan terus seperti itu. Nah, itu adalah kunci paling gampang untuk kita bisa belajar tentang analisis teknikal. Yang pertama tentang support dan resist. Nah, setelah Nak Raka dan Nak Dina belajar tentang support dan resist, sekarang poin kedua untuk bisa memahami analisis teknikal dengan mudah, Nak Raka dan Nak Dina perlu belajar juga tentang trend line. Pak Bagus, apa itu trend line? Trend line adalah kecenderungan pergerakan dari suatu saham. Mungkin pernah dengar, Nak Raka pernah dengar ada bahasa, wah sahamnya lagi bullish banget. Apa artinya itu? Bullish dari kata bull, dari kata banteng, menanduk dari bawah ke atas. Berarti pola saham yang bullish itu bergerak terus-menerus naik. Menguat naik terus dia. Nah, ini adalah gambaran dari suatu saham yang uptrend, menciptakan pola higher high dan higher low, atau puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, ada saham yang turun terus pergerakannya. Itu adalah saham yang downtrend, kecenderungannya turun terus, menciptakan pola lower high dan lower low, atau bahasa kerennya yaitu bearish. Nah, digambarkan sebagai beruang, mencakar dari atas ke bawah. Dan ada saham yang nggak kemana-mana, alias sideways, naik turun di level situ-situ aja.
Nah, itu digambarkan sebagai saham yang non-trend atau sideways. Sampai sini paham anak-anak? Oh, jadi gitu Pak Bagus. Jadi naik turunnya harga saham itu nggak bisa sembarangan ya Pak. Ada pola sama faktor yang harus kita pahamin. Makanya membuat keputusan investasi itu penting karena pada akhirnya kita tuh dituntut paham kenapa kita memilih saham tersebut untuk dijual atau dibeli. Betul banget anak-anakku. Jadi, untuk bisa memahami tentang analisis teknikal, kita minimal banget harus punya basic tentang trendline dan juga support dan resist. Nah, jangan sampai ketinggalan. Setelah ini kita akan bahas teknik analisis satunya. Apa itu? Nantikan di video yang satu ini.